Horasma dihita saluhutna tusude punguan lansia namar pungu dia palau bason ima marhite acara pertanyaan lansia sian tonga-tonga huriatta asa masuk mahita tu acara pertanyaan atta marede mahita sian buku ende nomor 227 ayat sada dohot ayat 2. Tapasada marohatta martangiang mahita. Pinuji jala pinasangap guarmu ale amang pardingkan basa. Mauliatema tutu rohanami diho Tuhan. Ala bui hami Tuhan dia palatikyon marpungu ima marhite partangiangan nami partangiang lansia dia palau bason. Ala nima mangido hami tuho Tuhan pakulingi mahami marhite hite hatam nabediai di tonga-tonga parsaron nami dohot ho Tuhan. Pasu-pasui mahami sude di bagasan Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Turpuk dihita di partangyangat talasia di Tikyon, ima natar surat di Filemon bindusada ayat 8 sahat rodi ayat 10 tajahama marsikat soring. Oppe gudang donian hiras ni rohaku di bagasan Kristus mangarodihon natama tuho. Alai alani holong ni rohai tagonan maau maelek-elek nunga songoni au Paulus nang matua jalatari hot nuaing alani Kristus Yesus. Asa huelek-elek maho alani anakokku si Onesimus nahutubuhon dinatarihot on au. Naso marguna do ibana na jolo diho, alai nuaing marguna situ tudo diho, nang diau. Nahusuru do ibana mulak tuho, dotson rohaku do ibana huetong. Naing dunian tiopoku ibana, asa sikapmu ibana pature-tureho nau, dinatarrateo nau alani barita naulii. Alai dangolo au mambai nagia aha, anggo sosian pamotuanmu, asa unang songon nasotur jua dengan basamu naing masian lomoni roham. Atiki alana umbahen nasirang ibana sangobas sian ho, asa gabe saleleng na ibana diho. Dada be naposom ibana tunglubi sian naposo songondongan nahinaholongan lumubi diau lambehama diho mangihuton ruhutan noon tole di bagasa Tuhani. Asa molo dietong ho au dunganmu, jakon maibana songonau. Ido sahatna, martua do akan natumangihon hatani debata, jala na upeopsa. Amen. Tapuji matuhatta, marede mahita sian bukuende nomor 114 ayat sada rodi ayat 2. Roham,
Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus, dohot holong di rohani de bata ama, ima na mandongani hamu saluhutna. Amin. Dihita saluhutna, ruas di tonga-tonga acara pertanyaan lansia. Hatani Tuhatta nagabe jamita di tonga-tonga parpunguatta, imana nienet sian Lukas bindu 10 walu, ayat 10 walu ro di ayat 25. Lukas bindu 10 walu, ayat 10 walu ro di ayat 25, tajahama marsorin-sorin. Dungi disukun sahalak situa ma ibana, ninnama, o guru nadenggan roha, dia do si patu paokku, asa hutean hanguluan na saliling-lilingna, Gabe na Jesus mamadok ibana, boasa de guarho au na dengan roha, dang adong na dengan roha, dukon ni sasada debata. akka patiki di botohodo, unang ho mangalakku, unak ko mabunu, unak ko manakko, unang hoolo maka tidakon naso tutu, ikon pasangaponmu, amangmu, dohot inangmu. Alainin na halakima, sasudinay urado ti dosian seteheteo kudope. Ubegi Jesus ninna mamandok ibana. Sada nama na hurang diho. Gedisma nasa na diho, parlehon may tu akan napogus. Gawe mararta maho di banua gijang. Dungi Roma ho mangihuton au. Alai habot dorohana ubegesa, ay namarajong do ibana. Alai di bereng Jesus maibana, laos didok, maul nai bongot akan namora tu bagasan harajau ni debata. Gumabur do bolusan ni gajah pinggol ni jarum, unang halak namora bongot tu bagasan harajau ni debata. Ima yanggo sahatna. Saudara-saudara yang dikasihi jemaat Tuhan, pertanyaan mengenai kehidupan yang kekal itu merupakan pertanyaan yang esensial. Hampir semua orang dan semua agama mempertanyakan bagaimana sebetulnya kehidupan setelah kematian atau meninggalkan dunia ini. Mungkin bagi beberapa orang hal ini tidak menjadi pertanyaan yang relevan. Oleh karena orang tersebut mungkin terlalu disibukkan dengan pekerjaannya. Tetapi pasti setiap orang akan berpikir atau pernah berpikir tentang hal-hal yang terjadi di balik kematian. Apakah dia seorang yang kaya? Apakah dia seorang sederhana, seorang pemimpin, atau seorang yang biasa saja, dewasa ataupun remaja pemuda? Pasti ada di satu titik tertentu dia akan menanyakan bagaimana sebetulnya kehidupan setelah kematian itu. Jadi pertanyaan si pemimpin yang tertulis di dalam Alkitab ini, dalam turpuk kita, itu juga menjadi satu pertanyaan bagi kita semua. Bagaimana agar kita memperoleh hidup yang kekal? Ini adalah pertanyaan yang sangat esensial dan pertanyaan yang relevan dari dulu sampai sekarang, bahkan untuk waktu-waktu yang akan datang. Tapi hal ini juga menjadi satu koreksi bagi kita sebagai orang Kristen Protestan agar kita lebih banyak berdiskusi dan merenungkan bagaimana sebetulnya tentang kehidupan yang kekal yang terupanya sekarang tidak menjadi pembahasan yang penting di dalam gereja Protestan. Jemaat Tuhan, ada beberapa hal yang patut kita renungkan. Ada dua pelajaran penting dari firman Tuhan ini yang patut kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama adalah pertanyaan tentang hidup yang kekal. Seorang pemimpin datang kepada Tuhan Yesus dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus bagaimana supaya dia memperoleh atau menerima hidup yang kekal. Mungkin di dalam hatinya ada kekosongan hati. Dia adalah seorang pemimpin, tapi mungkin juga dia adalah seorang yang taat beragama. Tetapi dia mempunyai kekosongan di dalam batinnya tentang bagaimana kelanjutan kehidupan setelah kematian.
Dan kemudian dia selalu mencari jawaban. Kemungkinan dia sudah bertanya kepada beberapa guru agama Yahudi. Dan akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai guru yang sedang sangat terberita pada waktu itu. Yesus memang tidak menolak pernyataan dari sang pemimpin tersebut bahwa dirinya adalah guru yang baik. Tetapi dia menanyakan apa motivasi dia berbicara demikian. Yesus tidak pernah menolak. Memang dia adalah anak Allah, dan anak Allah adalah Allah itu sendiri, dan sifat Allah adalah penuh dengan kebaikan. Kemudian Yesus menjawab pertanyaan sang pemimpin tersebut. Dia mengutip teks-teks dalam kitab Keluaran, khususnya dalam hukum Musa. Dia membicarakan dan mengatakan bahwa kepatuhan kepada hukum Tuhan itulah yang sangat mutlak perlu dalam kehidupan di dunia ini untuk sampai kepada kehidupan yang kekal. Tetapi sang pemimpin adalah orang yang beragama. Firman Tuhan menjelaskan bahwa sejak dari kecilnya dia sudah menjadi penganut agama dan mematuhi hukum-hukum Tuhan. Tetapi rupanya dia terganjal. Dia mungkin mempunyai kekosongan di dalam batinnya, di hatinya. Dia sudah melakukan hukum agama, tetapi mengapa dia belum mempunyai satu kepastian tentang kehidupan yang kekal? Rupanya hatinya belum merasa sejahtera. Dia bertanya, dia mencari di mana dia mempunyai kepastian tentang hidup yang kekal tersebut. Itu sebabnya dia mau bertanya kepada Tuhan Yesus. Kita berpikir bahwa kita dengan melakukan hukum-hukum agama, dengan beribadah, dengan mengikuti pertanyaan kita ataupun ibadah di dalam gereja kita mungkin berpikir bahwa dengan cara-cara demikian kita akan memperoleh hidup yang kekal. Berarti kalau memang demikian cara berpikir kita, rupanya kita sama dengan si pemimpin yang diceritakan oleh Lukas 18 ini. Dan mungkin setelah kita mengikuti ibadah-ibadah di gereja kita mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita, mungkin hati kita juga belum mempunyai satu kepastian tentang hidup yang kekal. Gereja atau para pengkhotbah membicarakan tentang kehidupan yang kekal, tapi sepertinya hati kita tetap kosong, hati kita tetap hampa dan tidak mempunyai kepastian tentang kehidupan yang kekal. Pertanyaannya adalah, apakah dengan menaati hukum Tuhan, apakah dengan melakukan ibadah dan kegiatan gerejawi, kita sudah meyakini dan mempunyai kepastian tentang hidup yang kekal? Kita coba melihat si pemimpin dalam teks firman Tuhan ini. Dia adalah orang yang beragama. Dia adalah orang yang taat di dalam mentaati tradisi agamanya sendiri. Hukum-hukum Tuhan dia patuhi. Tetapi tetap hatinya tidak pernah merasa tenang. Dan mungkin hati kita pun juga sama dengan si pemimpin yang ada di dalam teks firman Tuhan ini. Mungkin kita masih bertanya, hati kita masih mencari, di manakah saya bisa mendapatkan kepastian hidup yang kekal? Bagaimana supaya saya mempunyai kepastian itu? Apa yang harus kita lakukan? Sehingga hati kita menjadi tenang dan puas, sehingga kita menjadi lega karena kita mempunyai kepastian hidup yang kekal. Jadi bagaimana agar kita mempunyai kepastian yang hidup yang kekal? Itu tetap merupakan pertanyaan yang sangat penting dalam seluruh kehidupan kita, juga dalam seluruh kehidupan manusia. Pelajaran yang kedua adalah mengikut Yesus dan menerima hidup yang kekal. Mendengar jawaban sang pemimpin tadi, maka Yesus kemudian berkata, kelanjutan dari penjelasan yang pertama. Tuhan Yesus berkata kepada si pemimpin ini, supaya dia menjual seluruh harta miliknya, memberikannya kepada orang-orang miskin, dan mengikuti Yesus di dalam seluruh kehidupannya. Mendengar penjelasan Yesus ini, si pemimpin ini menjadi sedih hatinya karena rupanya dia adalah orang yang sangat kaya.
Yesus kemudian menjelaskan dalam ayat berikutnya bahwa sangat sukar bagi orang yang kaya, orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan dia memberi satu perumpamaan, lebih mudah seekor onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lantas apa makna dari perkataan Tuhan Yesus ini bagi kita? Saudara-saudara, orang kaya atau si pemimpin ini sangat terikat dengan kekayaannya. Dan dia rupanya tidak pernah mengasihi Allah melalui pemberian-pemberiannya kepada orang-orang miskin. Dia memang orang yang taat dalam menjalankan hukum agama. Tetapi rupanya dia tidak pernah mengasihi Allah. Dia tidak pernah membantu sesamanya. Yesus menyuruh dia untuk menjual segala harta miliknya dan mengikuti dia. Inilah yang berat bagi si pemimpin karena memang dia sangat kaya. Rupanya hatinya tidak pernah terikat kepada Allah. Dia lebih terikat kepada hartanya. Dia lebih terikat kepada kekayaannya. Dan ia memuja diri sendiri. Dan dia menutupi segala dosanya itu dengan melakukan hukum Tuhan, dengan melakukan ibadah, dan melakukan ritual-ritual agama. Dia tidak pernah melayani Allah. Dan dia adalah orang yang egois dan mementingkan diri sendiri dan tidak pernah peduli kepada sesamanya. Memang dia itu melaksanakan hukum Taurat. Mungkin orang banyak memuji dia. Mungkin keluarganya memuji dia karena dia adalah orang yang saleh. Tetapi rupanya hatinya penuh dosa dan dia tidak pernah mengasihi Allah. Kita pun bila ingin masuk ke dalam kerajaan Allah harus melepaskan diri dari segala ikatan kekayaan dan materialisme. Kita harus melepaskan diri dari segala perhambaan akan uang, cinta uang, hamba uang, menjadi budak kekayaan. Melepaskan diri berarti saudara dan saya terbebas dari segala ikatan apapun untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Kita harus terlepas dari segala bentuk ikatan kepada harta kekayaan dunia ini. Orang-orang Kristen duniawi seringkali mengatakan untuk menutupi dosanya. Tetapi amang pendeta, kita kan juga perlu uang. Kita kan juga perlu kekayaan. Sebetulnya kalimat-kalimat itu adalah pembelaan terhadap dirinya yang mencintai kekayaan dan mencintai uang untuk menumpuk kekayaan dan menjadi orang yang materialisme dan egosentrisme. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak menyuruh kita untuk menjual seluruh kekayaan kita, tetapi untuk menjadi seorang pengikut Yesus Kristus, maka saudara dan saya diminta untuk melepaskan diri dari segala bentuk ikatan kekayaan, mamonisme, kecintaan pada uang atau harta kekayaan dunia ini. Hati kita harus menjadi milik Kristus. Hati kita harus mengikut Yesus Kristus. Artinya bahwa segala-galanya dalam hidup kita terfokus dan terikat kepada Yesus, tidak kepada harta dunia ini, tidak kepada segala kekayaan dunia ini. Jadi, bila Allah mengaruniakan kekayaan dan uang yang banyak kepada kita, semuanya sebetulnya adalah untuk kemuliaan Tuhan, persembahan kepada Tuhan. Dan apabila kekayaan itu diambil dan kembali kepada Tuhan, hati kita tetap menjadi milik Tuhan dan kita pun tidak menjadi stres ataupun menjadi gila oleh karena kekayaan itu hilang ataupun sirna dari diri kita karena kita terikat kepada Yesus Kristus. Kita menjadi pengikut Yesus, terbebas dari segala ikatan-ikatan dunia, dan kita mengikutinya sampai kita memasuki kerajaan sorga. Sebenarnya disinilah letaknya
kesulitan kita sebagai orang Kristen untuk mengikut Yesus. Kita mengatakan kita Kristen, saya pengikut Tuhan, tetapi saya tetap tidak bisa lepas dari uang dan harta saya. Walaupun kita aktif di pertanian lansia, tetapi jangan sentuh-sentuh kekayaanku, jangan sentuh-sentuh uangku, tanahku, ataupun juga rumahku dan segala jenis yang menjadi milikku semuanya. Dan disinilah letaknya kesulitan kita, karena kita terikat dengan harta ini dan selalu ingin mempertahankan apa yang kita peroleh dan kita punya. Dan bila kita tetap terikat dengan kekayaan itu, maka sebetulnya mata rohani kita sudah tertutup oleh dosa materialisme dan egosentrisme tadi. Rupanya kita menjadi orang Kristen yang palsu. Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku, berarti hati seluruh hidup kita harus terikat kepada Kristus. Dan ikut Yesus berarti melepaskan segala-galanya, mamonisme, materialisme, hedonisme, supaya kita terbebas dari keduniawian ini dan sungguh-sungguh mengikut Yesus. Ikut Yesus berarti Tuhan Yesus berada di depan kita dan saya ada di belakangnya. Berarti seluruh totalitas hidup kita hanya dipersembahkan kepada Kristus dan tidak boleh ada yang lain di dalam hidup kita. Disinilah ya seperti yang saya katakan tadi, letaknya kesulitan kita menjadi pengikut Yesus karena hati kita masih terikat kepada dunia. Dan banyak di antara orang Kristen selalu mencari alasan untuk menutupi dosa-dosanya ini dengan mengatakan bahwa kita kan masih perlu kekayaan dan uang. Kita masih perlu kekuasaan. Kita masih memerlukan adat istiadat kita, uang dan sebagainya. Dan kita masih menutupi itu dengan ibadah gereja kita, dengan menutupi dengan berbagai macam cara melakukan kebaikan-kebaikan kita. Tetapi kita sebetulnya tidak pernah mengasihi Allah, kita tidak pernah mengasihi Tuhan, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang baik untuk keluarga dan sesama kita. Nah, bila demikian, apakah kita masih mempunyai jaminan atau keyakinan dalam memperoleh hidup yang kekal untuk mengikut Tuhan dan juga masuk ke dalam hidup yang kekal? Saudara dan saya harus melepaskan semuanya itu, melayani Allah dengan melayani orang-orang miskin dan yang susah, dan kemudian mengikut Yesus seluruh hidup kita, hati dan pikiran kita. Jadi dari firman renungan ini ada dua hal yang patut kita pikirkan dan renungkan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai lansia. Yang pertama, disadari atau tidak disadari, seringkali kita memikirkan bagaimana kita menerima, memperoleh hidup yang kekal. Bahkan seringkali kita mencoba melakukan banyak hal kebaikan dan ibadah untuk menjadi yakin tentang hidup yang kekal. Tetapi tetap rupanya hati kita kosong dan hampa. Yang kedua, untuk dapat menerima hidup yang kekal dan masuk ke dalam kerajaan Allah, maka kita harus melepaskan diri dari ikatan-ikatan kekayaan duniawi dan juga mamonisme, materialisme, dan kita melepaskan diri kita dari semuanya itu, bertobat dan mengikuti Yesus, menerima Tuhan, serta melayani Allah dengan cara membantu atau melayani orang-orang yang susah. Mungkin ada keluarga kita yang susah, mungkin ada saudara-saudara kita yang susah, mungkin juga ada saudara-saudara Kristen kita yang susah. Dengan kekayaan kita, dengan uang kita, kita melayani mereka. Dan disinilah letaknya nanti kehidupan kekal diberikan kepada kita, harta surgawi menjadi melimpah, dan kita pun bersyukur bahwa kita di dunia ini melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.
Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu kepada kami. Firman-Mu sudah berbicara bahwa kami harus melepaskan diri dari segala ikatan duniawi dan juga harta dunia yang bisa membutakan dan juga menutupi hati pikiran kami sehingga kami tidak melihat Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus untuk hidup di dalam iman, kepercayaan kepadamu dan melepaskan diri dari segala ikatan duniawi ini serta mempersembahkan hidup kepada Tuhan dan mengikuti maksud dan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berikan kepada kami kepastian tentang hidup yang kekal oleh karena iman kami kepadamu Tuhan Yesus, dan Kaulah yang selalu memberi terang ke dalam hati kami. Dan lindungilah kami Tuhan, khususnya kami partangyangan atau punguan lansia di tengah-tengah gereja-Mu, agar Engkau memberikan kesehatan, kebaikan, dan kasih setia-Mu kepada kami, sehingga kami dengan sehat, dengan sukacita mengikuti Tuhan sampai akhir hayat hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu, demi nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari demahita tapuji matuhata, endeta nomor 440 tolu, ayat sada rodi ayat 2, huhut mahita papungu peliata. Tapasahat ma peliata tua dopani debata martangyang mahita. Ale debata manami na di banua gijang. Hodo harorwani saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hamima siana ni lehon mituhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pelianon, pati buluhon harajaon mudi tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhaima rohanami marhite-hite todim, asalam hutanda hami gudang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangidohon di tangyang hatopatai. Ale amanami na di bandua gijang. Saya penorbadia maguarmu, saya Roma harajamu, saya saut melamoni roham di bandua tongon songon di bandua gijang, lewon matuhami sadarion hangoluan siapari, saya sama dosa nami songon panesanami, di dosa ninongan nomor dosa tuhami,
una kami togiho tu pangujunan, palua mahamisian pangago, ai horona puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililingna. Amen. Saya didongani asini rohani Tuhatta Yesus Kristus, dohot holongi rohani di bata ama, dohot parsauran itu di perbedia mahamu saluhutna. Amen. Oras ma tuhita saluhutna. Oras.